Hari ini kita akan bersama menghayati makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini Yesus telah masuk kepada kelamnya maut. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk kita boleh bersama mempersiapkan diri kita. Bagaimana dalam kematian Yesus kita juga turut merasakan betapa mencekamnya maut itu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Sang Penguasa atas maut, hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan jamah, supaya dalam kekelaman maut yang saat ini Tuhan alami, kami pun juga merasakannya supaya menjadi didikan bagi iman kami bersama. Tuhan, Engkau yang kami sembah, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, biarlah menjamah hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan pada malam Sabtu Sunyi yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara baca, saya mengajak kita semua berimajinasi. Seandainya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi seorang Yusuf dari Arimatea yang harus berhadapan dengan Pilatus, berhadapan pula dengan Nikodemus, dan ingin membawa tubuh Yesus ke dalam pemakaman di tengah keluarganya. Mungkin percakapannya akan seperti ini. Di tengah hari ketika Yesus telah disalibkan, terjadilah gempa teramat hebat, dan Yesus pun menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ia mati. Para prajurit yang menjaga di bawah salibnya menikam lambungnya dengan tombak untuk membuktikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Yusuf dari Arimatea melihat semuanya itu. Dengan hati yang berat, ia kemudian bergegas ke istana Pilatus dan meminta untuk menghadap. Maka kata Pilatus setelah sampai ke istana kepada Yusuf dari Arimatea, "Ada apa kau datang ke sini, Yusuf, sahabatku?" "Yang mulia Tuanku, telah Tuanku tahu bahwa Yesus telah mati disalib." "Benar, memang seperti itu yang terjadi. Aku baru mendapat kabarnya beberapa jam yang lalu." "Yang mulia Tuanku, aku tahu akan seluruh hukum Romawi tentang orang yang tersalib. Biarlah ia tergantung di sana dan binatang buas serta burung gagak akan memakan habis dagingnya. Namun, biarlah hamba-Mu ini mendapati sedikit belas kasih Tuanku. Izinkan hamba-Mu ini menurunkan tubuh Yesus dan mengafaninya, agar dimakamkan ke kuburan milik hamba-Mu ini. Dan dengan begitu, hamba-Mu ini, wahai Pilatus, tidak terikat hutang kepada siapapun. Sudah aku duga, engkau pasti telah menjadi pengikut orang yang tersalib itu." "Yang mulia Tuanku, jika itu sangka Tuanku, dan hamba-Mu ini harus dihukumkan, biarlah hamba-Mu ini mendapat kasih-Mu terlebih dahulu. Dan setelah itu, hukumlah hamba-Mu ini menurut mau Tuanku." "Wahai Yusuf, sahabatku, tidak ada alasan bagiku menghukum engkau. Aku tahu tidak ada salah pada diri Yesus. Yang membuatku menyesal, mengapa ia tidak mau berbicara sekata pun, padahal dia tahu bahwa dari mulutku ini aku bisa mengatakan hukum dan membatalkan hukum itu.
Yang mulia Tuanku, biarlah itu terjadi, sebab sudah seperti itulah yang harus memenuhi kehendak Bapanya. Dari mana engkau tahu itu? Yang mulia Tuanku, dari mulutnya dan dari cerita para murid-murid yang lain, saya mendengar sendiri. Karena engkau sahabatku, dan ternyata hatimu tulus, dan karena kerendahan hatimu itulah, layanilah Yesus seperti yang engkau kehendaki. Jika ada siapapun yang mencegahnya, katakan bahwa Pilatus yang telah mengatakannya. Yang mulia Tuanku, kiranya Tuanku tetap sehat, bahagia dan hidup selamanya. Hamba-Mu mohon diri dari hadapan-Mu. Lalu Yusuf dari Arimatea meninggalkan hadapan Pilatus. Ia bergegas keluar, namun ia dicegat oleh seorang rekan majelis besar lainnya, yaitu Nikodemus. Yusuf, apa yang sedang kau mintakan pada Pilatus? Sahabatku, apakah engkau bersama-sama dengan aku? Iya, aku bersama dengan engkau. Di mana engkau mati, hukuman itu pun yang akan kena kepadaku. Aku meminta supaya diizinkan mengapani Yesus dan membawanya ke kubur milikku. Demi kebaikan hatimu, biarlah aku ada dalam bagian yang sama dengan engkau, sebab aku pun tahu Ia adalah Tuhan. Shh, jangan sebutkan itu di sini. Masih banyak orang-orang yang melihat kita di sini. Tentu aku yakin aku akan lahir kembali seperti apa yang pernah dikatakan Yesus kepadaku. Sudahlah, semakin lama kita berdua di sini, senja akan semakin rembang dan malam akan segera turun. Tidak baik jika kita membawanya ke kubur di malam hari yang sudah gelap. Lalu mereka pun mulai bergegas ke rumah Yusuf. Nikodemus memilih kain lenan yang terbaik, dan mereka bergegas ke Golgota, menurunkan tubuh Yesus dari salib. Nikodemus mengapaninya dengan sangat rapi. Mereka juga memberikan rempah-rempah ke tubuhnya seperti kebiasaan orang Yahudi. Mereka kemudian membawanya ke kuburan keluarga Yusuf, tidak jauh dari Golgota. Kuburan itu sudah disiapkan. Yusuf dan keluarganya yang rencananya nantinya akan menempati kuburan itu. Belum ada satu orang pun yang dikuburkan di sana. Setelah tubuh Yesus diletakkan, mereka keluar menggulingkan batu penutup kubur itu. Maka kata Nikodemus kepada Yusuf dari Arimatea, "Sahabatku, terima kasih engkau telah menjadikan aku dari bagian semuanya ini." Hai Nikodemus, kamu tahu bagaimana perasaanku saat ini? Hatiku bersuka cita karena Allah itu adalah juru selamatku hari ini. Segala kebaikannya telah aku alami. Tanganku yang penuh dengan celah ini telah Tuhan kuduskan untuk menantang tubuhnya, membawa jenazahnya. Dan tempatku ini yang telah disediakan untuk diriku dan keluargaku telah dijadikannya kudus bagi anak domba. Lalu Yusuf pun berbalik kepada Nikodemus dan beberapa orang keluarganya membantu mereka dan berkata, "Ingatlah jalan ini, wahai keluargaku, wahai Nikodemus.
Sebab kesinilah kita membawa tubuhnya, dan dalam kubur inilah kita telah memakamkannya. Suatu waktu, jika ada orang yang menyaksikannya tentang kubur Yesus, maka kitalah yang harus siap untuk bersaksi. Mereka pun kemudian mengangguk, dan tanpa bersuara sedikit pun mereka semua kembali ke tempat masing-masing. Setiba di rumah Yusuf, kemudian mereka mengumpulkan semua anggota keluarganya. Dan kemudian mereka membagi-bagikan roti, lalu mereka memakannya bersama-sama. Dengan lantang, Yusuf berkata kepada mereka, "Makanlah dan penuhilah hatimu dengan sukacita, sebab hari ini kita sudah dimungkinkan melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Yesus itu telah dikuburkan ke dalam kubur kita semua. Dari mana kita berasal, orang tidak mungkin tahu. Tetapi orang yang tidak tahu, Bapa kita ialah Daud. Jadi, yang ada di dalam kubur kita saat ini adalah saudara kita sendiri, anak Daud. Maka tepatlah kalau anak Daud itu ada di dalam kubur kita." Lalu dalam diam mereka semuanya makan, mereka semuanya minum, dan kemudian mereka pergi ke tempat pembaringan masing-masing. Yusuf pun pergi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Itulah imajinasi yang boleh saya gambarkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saat kita melihat dari bacaan kita malam ini. Apa yang membuat Yusuf begitu memberikan cintanya yang besar kepada tubuh Yesus? Apa yang membuat Yusuf berani melakukan semua itu? Apakah dia mendapatkan keuntungan dari semua itu? Tentu tidak. Justru Yusuf akan merasa terancam karena majelis-majelis yang lain tahu bahwa dia menjadi salah satu pengikut Yesus. Dengan ketulusan hatinya, dia memberikan tempat yang terbaik untuk tubuh Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah melakukan dengan cinta yang besar untuk Tuhan kita Yesus? Ataukah kita kadangkala masih menghitung untung dan ruginya untuk kita? Kita masih bertransaksi dengan segala cinta, kasih, serta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama di dalam malam Sabtu sunyi ini. Seberapa besarkah cinta kita pada Tuhan? Apakah masih cinta transaksi yang masih kita lakukan untuknya? Mari kita memasuki saat hening sejenak. Allah Tuhan kami, ampunilah jikalau dalam perjalanan hidup kami masih seringkali bertransaksi dengan seluruh berkat-Mu ya Allah. Kami masih memikirkan untung dan ruginya bagi kami. Tetapi jauh dari ketulusan hati kami telah mengecewakan Engkau ya Tuhan. Melalui penghayatan kematian, kami sadar seperti Yusuf, kami ingin belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar, bukan lagi cinta transaksi. Mampukan kami ya Tuhan. Amin.